Ribuan supporter timnas Indonesia U19 padati Stadion Gelora Bung Tomo. Indra Syafri lakukan rotasi unik, Jeans Revan dan Welber jadi starter. Dua pemain keturunan Indonesia yang membelot pilih bela negara lain mengaku menyesal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ribuan supporter mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjelang laga timnas Indonesia U19 melawan Kamboja pada gelaran Piala AFF U19 2024. Pantauan beberapa sumber, supporter skuad Garuda akan lebih membludak daripada laga sebelumnya. Tampak mereka begitu antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan dan keluarga. Sebelum masuk stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion, segera berkumpul dan juga beberapa memadati booth-booth yang ada. Kehadiran timnas Indonesia U19 di Surabaya benar-benar menarik perhatian penonton. Mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya berlaga. Para supporter berharap skuad Garuda Muda kembali meraih hasil positif di laga kedua tersebut. Selain itu, para supporter optimis timnas Indonesia U19 bisa masuk ke babak final karena materi pemain yang ada memang memiliki pengalaman yang baik di Liga 1. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 3 poin, usai menang lawan Filipina di laga pertama. Jika nanti timnas Indonesia bisa menang atas Kamboja, maka peluang untuk lolos ke semifinal terbuka lebar. Untuk meraih kemenangan, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras dan solid, baik dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. 3 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Pelatih timnas Indonesia U19 yakni Indra Syafri mengisyaratkan bakal melakukan rotasi di laga kedua Piala AFF U19 2024 setelah menang telak 6-0 melawan Filipina. Pada laga kedua nanti, timnas Indonesia U19 akan bertemu dengan Kamboja U19. Dalam kemenangan setengah lusin gol tersebut, Indra Syafri menempatkan 11 pemain pertama yang berisi pemain lokal semua. Baru di babak kedua Indra Syafri memasukkan beberapa pemain lainnya termasuk Jeans Revan. Dalam 45 menit pertama, ke-11 pemain tersebut tampil cukup menjanjikan. Hasilnya 4 gol tercipta melalui Ardiansa, Kadek, dan juga Iqbal bahkan mencetak brace. Terlepas dari kemampuan mencetak gol, ada beberapa hal yang belum 100% dan masih harus dibenahi. Cukup wajar mengingat masih laga pertama, serta para pemain masih berada di level pembentukan dan pemantapan. Di laga selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Kamboja U19. Indra Syafri menyebut bakal melakukan rotasi pemain guna memilih komposisi terbaik dari tim untuk kedepannya. Selain itu, kekuatan Kamboja yang diprediksi belum satu level dengan timnas Indonesia U19 juga menjadi sarana tepat untuk menguji kemampuan terbaik anak-anak muda pilihan Indra Syafri. Dalam rotasi yang bakal dilakukan Coach Indra, nampaknya peluang Jeans Revan dan Welber jadi menjadi starter terbuka lebar. Kedua pemain itu diyakini akan bermain sejak menit pertama. Khusus untuk Jeans Revan, ia tampil memukau dan sukses mencetak gol perdananya saat dimainkan saat melawan timnas Filipina, meski masuk sebagai pemain pengganti. Di laga ini diprediksi ia akan tampil sejak menit pertama dan akan memberikan kejutan. Dua pemain keturunan Indonesia memilih membelot ke negara lain, menarik untuk diulas. Keduanya beralasan membelot karena tidak pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Sebuah paradok terjadi di timnas Indonesia di mana saat PSSI gencar melakukan naturalisasi kepada pemain keturunan, pemain asli tanah air justru ada yang lebih memilih untuk membela negara lain. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan di Eropa. Hal ini dilakukan pada timnas Indonesia U19, U23, hingga bahkan timnas Indonesia senior. Nama-nama pemain seperti Maurice Mohinoke dan Tim Gapen pun dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi. Namun, di saat para pemain keturunan di Eropa ingin membela merah putih,
beberapa pemain asli Indonesia justru memilih membela timnas Qatar. Padahal jika menurut garis keturunannya, tidak ada sedikit pun darah Qatar yang mengalir dalam tubuhnya. Usut punya usut, rupanya bukan faktor keturunan dan keluarga yang membuat beberapa pemain ini memilih membela timnas Qatar. Akan tetapi, hal ini dilakukan karena perasaan personal yang akhirnya membuat mereka membelot dari timnas Indonesia. Pertama ada Abdurrahman Iwan. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang membelot ke timnas Qatar adalah pemain muda bernama Abdurrahman Iwan. Memiliki nama lengkap Abdurrahman Iwan Kuswanto, pemain yang baru akan berusia 18 tahun ini tercatat pernah bermain untuk timnas Qatar U17. Ayah dan ibu Iwan merupakan warga asli Karamat Uatu, Serang, Banten, yang lama tinggal dan bekerja di Qatar. Oleh karenanya, Iwan juga sejak kecil menimba ilmu di klub-klub Qatar. Sejak di level akademi, Abdurrahman Iwan telah mendapat banyak sorotan dari pemandu bakat negeri minyak tersebut. Karena tak adanya panggilan sama sekali dari PSSI untuk membela timnas Indonesia, akhirnya pemain berposisi back tengah ini lebih memilih untuk ikut memperkuat timnas Qatar U17, hingga membuat mereka sempat lolos Piala Asia U17 2023 lalu. Kemudian yang kedua ada Andri Syahputra. Ya, pemain keturunan Indonesia yang membela ke timnas Qatar adalah Andri Syahputra. Pemain berposisi gelandang ini merupakan pemain kelahiran Lok Sumawe. Namun karena sayang ayah yang bekerja di Qatar, ia juga ikut ke sana untuk berkarir di negara tersebut. Pada 2017, Andri Syahputra yang bermain untuk tim Al Gharafa menarik perhatian publik Qatar. Ia pun diajak oleh federasi untuk membela timnas Qatar U19. Karena tidak adanya panggilan dari timnas Indonesia, Andri Syahputra pun akhirnya menerima panggilan tersebut. Sejak saat itu, Andri Syahputra hampir tak pernah absen untuk membela timnas Qatar di berbagai kelompok usia. Dia pernah bermain di timnas Qatar U19, U20, hingga U23. Sayangnya di usianya yang kini menginjak 25 tahun, namanya justru tak sekalipun dipanggil ke level timnas senior. Itulah dua pemain keturunan Indonesia yang memilih membelot ke Qatar. Namun kabarnya, kedua pemain tersebut mengatakan menyesal. Dua pemain yang membelot tersebut dipastikan akan menyesal, mengingat timnas Indonesia saat ini tampil sangat gacor dan sangat garang, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih saat ini timnas Indonesia dihuni oleh beberapa pemain keturunan yang mereka mau untuk dinaturalisasi. Apabila dua pemain tersebut tak membela Qatar, maka sebenarnya ada kemungkinan dua pemain tersebut akan dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Mengingat dua pemain tersebut memang memiliki potensi dan memiliki karakteristik yang berbeda. Namun terlepas dari apapun itu, mari kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan tentu bisa bersaing dengan tim-tim lain di Asia.